Selamat Natal, selamat hari kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia yang lahir 2024 tahun depan. Yesus lahir dulu dikatakan tepat memasuki abad Masehi. Dalam bahasa Latin AD, Anno Domini. Dalam bahasa kita SN, sebelum Masehi, berarti sebelum kelahiran Kristus, dan M Masehi. Tetapi penyelidikan terakhir dari dunia berbakal arkeologi Alkitab diperkirakan Yesus lahir 4 tahun 4 sebelum Masehi, dihitung dengan seluruh perhitungan-perhitungan terkini. Tetapi memang tidak apa, kita tidak mempersoalkan apakah Yesus lahir di dalam 0 tahun Masehi, 4 tahun ke-4 sebelum Masehi, atau tahun ke-6 sebelum Masehi. Yang pasti Yesus lahir menjadi juru selamat bagi kita semua. Katakan amin. Bisa kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Selalu saya katakan, kita hadir ibadah bukan nonton performing, bukan menonton ujian penyembahan band yang di depan. Dan ini seringkali menjadi sebuah permenungan kami hamba kami di beberapa aliran ketika kami berkumpul. Apakah fenomena gelap depan, di sini cahaya lighting, seperti konser? Saya bertemu dengan beberapa keluarga yang punya model penyembahan seperti itu dan model kebaktian seperti itu. Kami hanya saling berdiskusi saja. Apakah itu salah? Kami tidak lagi menghakimi. Tapi yang menjadi sebuah perenungan kami adalah hari ini telah lahir bagi Lukas 2 ayat 11 juru selamat. Apakah model kita ibadah di kursi jemaat gelap atau Semarang, kemudian lain kencang di sini dengan laser? Kami tidak menjadi bahan diskusi, dan orang-orang yang ibadahnya di situ di gerejanya juga ikut diskusi. Tetapi ada satu celah yang boleh kita harus sadari, bahwa jangan sampai terjadi pergeseran makna ibadah. Bapak Ibu, adik-adik, anak muda yang di bangku sedang nonton kami nampil performing, seolah-olah kami lagi konser. Dan ketika kita mengajak jemaat Tuhan menyanyi, hanya melongo, haleluya, dia lupa kalau dia ibadah, dia pikir lagi nonton konser. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau kita interaktif. Siap-siap Bapak Ibu, anak-anak muda, saya akan tunjuk untuk menjawab apa yang saya sampaikan. Nanti ada hadiah, ditulis saja. Kalau Pak Herman dituliskan nama-nama yang dapat hadiah dari sini. Ada saya siapkan aksesoris souvenir. Hari ini souvenir dari gereja membagikan. Jangan jadi pertanyaan, kok tahun-tahun lalu biasanya ada souvenir, kok sekarang nggak ada souvenir? Ya kan? Oke, maklum, ini muncul juga akan jadi saya hari ini di sini. Jadi Bapak Ibu sahabat, satu jiwa bertobat, seluruh surga dan saudara-saudara, tepuk tangan yang meriah. Kalau saya suruh keluar udah jadi bertobat, harusnya nama satu jiwa jadi hilang. Satu. Nanti hari ini saya akan interaktif. Waktu di Petrus saya memakai cara seperti ini sehingga murid-murid lebih konsentrasi. Dari Ibu Endah di depan sampai Yafet di belakang, siap-siap. Nanti saya akan tanya apa yang saya sampaikan. Maju ke depan, saya kasih ini. Baru semua murid masuk ini. Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojapanicus ditemukan di Sri Sangiran tahun 1938. Acok, ya betul. Tahun berapa ditemukan manusia tua? Yang mana Pak? Pithecanthropus erectus. 1938. Oke, apa saja? Oke,
udah beli serius, langsung serius, yes, dapat hadiah Natal. Karena Natal adalah memberi hadiah, saya siapkan Natal, saya siapkan Natal, saya siapkan hadiah, oke? Tapi syaratnya harus bisa jawab. Mau harus serius. Waktu kawan yang bertanya ini, saya bilang ini kalau kita mampu. Mari kita bagi kita buka dalam Roma pasal 5 ayat 1. Ada sebuah percakapan dari malam tentang Christmas Impact. Christmas Impact artinya dampak dari Christmas atau Natal, atau Natal yang memberi dampak. Ada beberapa dampak dari Natal yang saya akan catat di hari ini. Kemarin dampak Natal dalam membawa sukacita. Sukacita yang mengalahkan kepatuhan gembala, sukacita yang tidak mengandung keadaan, sukacita yang harus dibagikan. Hari ini tanggal 25, Natal memberi dampak apa? Natal memberi dampak damai bagi hati kita. Kita baca dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, silakan duduk, puji Tuhan. Dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama, walaupun jauh dari konteks ayat tema sentral Natal tahun baru Lukas 2 ayat 10 ke 11, tetapi hari ini kita berbicara tentang dampak kehadiran Kristus Yesus di bumi. Dampak dari kelahiran Kristus dalam kisah Natal. Dulu Natal memberi kekuatan, hari ini Natal memberi dampak yang lebih luas. Dampak yang kemarin saya sudah sampaikan adalah sukacita. Kalau dicatat, nanti saya mau tanya ya, ada berapa poin dampak gitu. Anak-anak sudah siap dapat ya? Ini sudah siap dapat hadiah ya? Natal ini sudah siap dapat hadiah. Catat, haleluya. Kemarin dampak Natal membawa sukacita. Orang Majus sukacita bukan karena dapat uang, mereka justru memberikan persembahan. Gembala tidak dikasih emas, justru dalam kesederhanaan gembala, sukacita itulah yang menjadi hadiah terbesar. Dan dalam Lukas pasal 2 bagian terakhir, yang mereka bilang begini, wow, rupanya apa yang diberitakan malaikat kepada kami benar-benar nyata. Makanya kemarin tadi malam kalau Bapak Ibu perhatikan, saya mengambil ujian ini. Ku percaya janji-Mu ajaib, terlukiskan kehidupan-Mu bersama. Ku berserah di dalam kekuatan apa? Ku percaya. Hari ini Natal mengingatkan kita bahwa kehadiran Yesus berdampak membawa damai. Katakan amin. Katakan sama-sama saya, Natal yang membawa damai. Natal yang membawa damai. Natal yang membawa damai sejahtera. Natal yang membawa damai sejahtera. Terlihat pada Bapak Ibu semua yang penuh dengan damai sejahtera. Colek kiri dan kanan. Natal membawa damai bagimu. Kan? Luar biasa. Suruh colek dan colek. Ketaatan membawa pemulihan. Ketaatan yang sederhana hanya mengikuti saja apa yang disampaikan. Coba dosa colek lah, mungkin kiri kanan istri orang yang nggak boleh ya. Kebetulan istri orang ini colek masih single, kok makin bukan colek pada waktu jangan. Wah, nanti saya masuk pasal ini pelecehan. Jangan colek lihat kiri kanan, katakan dengan lantang, Natal membawa damai bagimu. Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita terpancar dari wajahnya. Wajah-wajah yang lebih juga nampak. Yang baru sibuk motong babon atau pakai babon, yang sibuk motong tulang terlalu keras matu kena itunya. Padahal mau ibadah, kalau kena tulang, lo tahu gini dosa masalah. Ini banyak cabai ya kan. Terlalu banyak drama-drama Natal. Kita bisa lihat drama tadi malam itu dengan luar biasa sekali. Ya kan, kalau orang tua dengan semangat saya satu sekali, tolong mulai lagi bedakan aja. Namanya sangat besar kan ibunya. Kami meminta lowongan pemeran film itu awalnya cuma 7-8 orang. Rupanya banyak yang mendaftar dan ketika dihubungi nggak ada yang menolak. Betul ya Mas, saudara? Luar biasa sekali. Nanti
Jadi memang Natal itu harus betul-betul dikondisikan nilai sukacitanya. Jangan ditutupi dengan nilai capek yang kita mempersiapkan Natal. Dalam Roma pasal 5 ayat 1 saya baca sebentar sekali lagi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita tidak dibenarkan karena perbuatan dan tindakan kita. Kalau gitu itu menjadi legalistik. Kita menjadi orang-orang zaman perjanjian lama yang harus mengorbankan segala sesuatu, membawa burung terkukur, merpati bagi orang sederhana, kambing domba bagi orang yang cukup, dan sapi limosin, mungkin gajah, mungkin Godzilla, mungkin bagi yang kaki layak, kalau ada Godzilla bisa dikorbankan. Semua itu ditentukan dengan korban. Kalau dia kere, cukup burung terkukur, bawanya pun pelan-pelan bawa ke gereja. Pak, bawa enggak, bawa kue keranjang, padahal bawa kukur, karena dia mempersembahkan ini, persembahkannya pelan-pelan. Yang bawa kambing domba, ya lumayan, ya penghasilannya agak menengah, ya minimal ada kebun sawit 5 hektar. Yang punya kebun sawit 10.000 hektar, bawa gajah, ini boleh bawa gajah. Sayangnya gajah tidak bisa dibawa untuk dikorbankan. Sapi limosin. Wih, jangan perjanjian lama, orang yang baca baik Allah itu berlomba-lomba bawa korban, katakan amin. Jadi kita di dalam perjanjian baru, siapa yang datang ke ibadah sebenarnya hatinya untuk mempersembahkan, katakan amin. Untuk memberi persembahan, katakan amin. Bagi beberapa orang ini dipelesetkan menjadi sempit uang, harta. Rusaklah kami ini yang semuanya yang normal dan yang wajar-wajar saja dikamilkan dengan 1-2 oknum yang ujung-ujung uang, harta. Siapa yang tidak butuh pelayanan perlu uang, harta. Maka Amsal bilang muliakanlah hartamu, amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kaya salah nggak? Enggak, tapi kaya seperti Abraham, Ishak dan Yakub, katakan amin. Abraham, Ishak dan Yakub, Ayub dan Salomo sangat kaya, terutama sangat kaya, tapi dengan kekayaannya mereka mencari Allah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Miskin salah nggak? Nggak salah. Tapi miskin dalam Amsal 3 dibilang, jangan berikan aku kekayaan atau kemiskinan. Kalau aku miskin, bisa saja aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhanku. Kalau aku kaya, aku lupa dengan Tuhanku. Jadi kalau misalnya merasa tidak punya apa-apa, tapi ada Yesus dalam hati kita, kita kaya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya yang datang hari ini pasti minimal menengah, cukup dan sampai ke atas. Katakan haleluya. Karena kalau Bapak Ibu bilang kere, kok bisa datang pakai baju? Kalau orang kere itu minimal maaf, pakai kolor, nggak pakai sandal. Makan pun susah. Itu dalam taraf nilai di bawah garis kemiskinan daripada pusat statistik. Di dalam BPS itu ada standar di bawah. Kita suka ngomong gembala itu miskin. Siapa bilang? Gembala itu hanya orang-orang yang sederhana, yang waktunya habis untuk menggembalakan domba kambing tuannya, sehingga mereka dianggap warga negara kelas 3. Palembang selesai. Orang Majus mewakili orang-orang yang kaya, terhormat, bangsawan, raja-raja, kaum berpendidikan. Tetapi Majus juga mewakili orang di luar Yahudi. Orang Majus dari timur, konon diperkirakan dari daerah Persia, Media, Irak, Iran, dan Arab Saudi. Dalam terminologi orang-orang Majus, kita mengenal teman kita di atau mereka yang sudah mencatat nama-nama. Nama-nama orang Majus diperkirakan, memang tidak ada di Alkitab. Saya menghafalnya dari kecil begini, GND, kayak nama band, Giving My Best. Bapak Ibu boleh hafal, ini tidak memang tercatat dengan tepat di Alkitab. Ini hanya sebuah kitab-kitab dari bapak-bapak gereja di abad pertama. Diperkirakan 3 dari nama orang Majus adalah GND, Gaspar, Melchior, Balthazar, mewakili kalau tidak salah daerah Persia, Iran sekarang,
Irak, Media, dan Saudi Arabia. Syukur, Malibi, syukur, alhamdulillah, syukur. Orang Kristen di Arab sebenarnya alhamdulillah, syukur, ya kan? Astagfirullah, ya kan? Astagfirullah. Jadi mereka diwakili oleh orang Majus, dan mereka bukan orang Yahudi. Mereka tidak tinggal di Yerusalem, apalagi tetangganya Yusuf dan Maria di Bethlehem. Tapi mereka hadir dalam segala kepada mereka yang tinggi, status sosial, kependidikan, kecerdasan mereka, kebangsawanan mereka, kekayaan mereka, semua itu mereka datang ke Yesus untuk menyembah. Hari ini, adakah kita datang untuk menyembah Yesus? Sudah 40 tahun kita ketemu orang tua, lalu 50 tahun yang lalu. Sudah 50 tahun, 5 kali saya merayakan Natal. Bahkan tinggalnya pun di sebelah gereja. Ini kuping sudah hafal dengan semua lagu gereja. Sembah dan puji, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. We wish you Merry Christmas. We wish you kecil. Sudah hafal penuh dalam otak saya. 5 SD sudah diizinkan main drum. Itu musiknya aku mau yang perumahan hari. Nanti besok latihan ya, iya baru latihan. Pernah suatu hari latihannya 1-2 minggu betul-betul. Malam Natal, saya pegang itu mata saya. Amin, saya pulang ke pastor. Bangunnya Natal jam 7, dulu jam 7 ibadah. Kurang 5 menit baru bangun. Habis ini kita jalan-jalan Natal ya, nggak bisa, sakit. Puncak Natal, itu juga puncak kelelahanku sebagai manusia yang terbatas. Akhirnya semuanya jalan-jalan, pastor sepi. Papi mami pergi Natal, abang-abang pergi Natal. Saya tunggu pastor. Suatu memori itu terkenang dalam hati. Begini kan Natal hanya dipenuhi dengan capek. Yang masuk di otak saya capek. Terus sudah mau September, panitia Natal dibentuk, pasti ini kalau tidak ketua musik pasti main musik. Saya harus sampaikan itu bukan untuk pamer, karena saya merasa yang hadir di sini juga mungkin pernah merasa seperti itu. Ibu-ibu lagi pikir, bakso aku dari matikan ibu ya, belum jangan-jangan LPG dari lupa matikan. Jadi sepanjang ibadah, sibuk ya WA. Nak kalau nak kembali sekarang LPG dan matikan tuh, ada bakso kali sebagai orang datang ke rumah ini, bakso urat, bakso kepeng, bakso pipi, bakso ikan, bakso babi, bakso cumi. Padahal kita sedang menikmati ibadah Natal. Yang kata aku tak bilang, mereka yang menghadapi Yesus waktu lahir berlomba-lomba bawa hadiah untuk Yesus. Di zaman modern ini hadiah kita bukan hanya sekedar materi uang dan itu bagian kecil lagi. Saya diingatkan kepada teman-teman tadi pagi dan ingatkan anak-anak, ingatkan umatku, persembahkan hidupmu bagi Yesus. Jika ada hati yang sedang terlilit dengan kepahitan, dendam, amarah, iri hati, dengki, kejahatan, dengan kasih Tuhan hamba ini berkata, bertobatlah di waktu yang terbaik. Katakan amin. Amin. Karena persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ayat ini bukan hanya berlaku buat Bapak Ibu jemaat Tuhan, buat kami para pelayan Tuhan yang setiap hari ada di bangku, di panggung ini, yang disorot dengan lighting. Puji Tuhan, gereja ini dapat kelapan setiap hari.
Teman-teman dulu dengan gereja ini sangat gelap-gelapan. Jadi saya lihat di depan ada cuma hanya lampu gereja Natal. Jadi saya lihat ini malam silau sekali, tidak bisa lihat. Pak ini lagi berkaca minum, saya tidak bisa lihat. Jerawatnya tinggi, saya tidak bisa lihat. Lagi muak, gitu. Hal itu tidak bisa lihat karena ditutupi dengan gelap. Apakah itu mungkin rencana mereka supaya tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Kan kalau di muak depan saya kan gelap, tidak kelihatan. Kalau bapak itu sekarang di belakang itu muak, saya tahu. Itu bapak-bapak baju kuning itu kayaknya tadi gini. Kelihatan, karena kita anak-anak terang. Semua terlihat. Saya tidak ingin tidak. Ini jadi bahan diskusi kami dengan orang-orang yang punya gereja seperti itu. Tetapi mereka tidak sadar ini. Bapak Pendeta, saya kalau lihat di Padang Gajah Mada lumayan atraktif ya tempatnya. Kok bro bisa tahu? Ya kan kelihatan di Injil, di YouTube. Saya tanya balik, maaf ya, emangnya di tempat bro Pak Gembala gimana? Nggak kelihatan, kan gelap. Dia mau gini dia mau gini nggak lihat. Karena gelap, lah ngapain digelapin? Dikasih lampu lah, kita kan anak terang. Ya tapi kan ini bahasa. Tren sekarang adalah di panggung dengan videotron, lampu lighting yang cuma gelap. Sama ini masing-masing kita punya persoalan ya Pak ya. Bapak sudah bagus gerejanya, tapi dikirim yang gelap-gelap. Kami tidak pakai gelap-gelap, tapi videotron masih belum ada. Masih pakai solama, tidak masalah. Gembala juga punya masalah. Orang najis juga punya masalah. Tuhan tidak pernah bikin alasan. Kalau kamu datang sama aku, kau harus sempurna. Baru kau boleh datang ke aku. No! Hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, tolong camkan ini baik-baik. Tuhan tidak menuntut syarat. Kita harus sempurna seperti dewa setengah dewa, bahkan seperempat dewa. Bahkan dewa sekalipun, bahkan malaikat sekalipun sepertinya Tuhan itu. Karena berontak kepada Tuhan. Jangan pikir Tuhan menuntut syarat yang sempurna. Kalau engkau sudah orang kudus, datang kepada saya. Kalau engkau sudah suci, datang kepada Yesus. Baru aku akan terima engkau. Keselamatan bukan soal kita melakukan, saya melakukan apa. Keselamatan itu sudah menjadi ketentuan dari kasih karunia Tuhan. Amin. Engkau diselamatkan karena anugerah Tuhan. Bukan seperti bintang kaya, jago, mampu, hebat, kudus, terlihat suci, mulus, di luar, ngapain, percuma. Yang tahu hati saya dan kita semua, Yesus Tuhan. Saya tidak berkata saya orang paling suci di gereja ini. Karena bisa saja pikiran saya sepanjang minggu ini, kalau saya sempat berpikir tidak, mungkin mengeluh, mungkin ngomel. Apa yang lampu dari mati ini? Emosi mudah marah, tapi hati kecil orang bilang, tenang, sabar. Karena tidak ada orang yang sempurna di bawah kolong langit ini. Kenapa kita bisa menghakimi orang lain? Karena kita merasa kita lebih sempurna dan suci dari orang lain. Saya minta ampun dalam pertemuan saya lain. Roma 5 ayat 1. Kita dibenarkan karena iman. Kalau kita sudah dibenarkan karena iman, layaklah kita harus hidup dalam damai sejahtera. Katakan damai sejahtera karena punya banyak teman, punya uang banyak, itu betul, tapi tidak menjamin damai dan sejahtera yang dinamakan sebagai shalom. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, eirene. Shalom dalam kata damai sejahtera dengan Allah itu hanya disebabkan karena Tuhan. Kita hidup dalam damai sejahtera bukan karena kita berbuat sesuatu, memberi sesuatu saja. Sekali lagi saya ambil contoh Majus. Kalau Majus hanya berstandalkan dia memberi emas, minyak dan perak, konon mereka membawa berkilo-kilo.
Sehingga hebatnya itu Tuhan kita. Kalau Tuhan lewat malaikat bilang sama Maria, Maria, beri nama dia Yesus. Tuhan bertanggung jawab memberi modal hidup. Bapak Ibu yakin tukang kayu penghasilannya berapa? Tidak terlalu besar. Tapi Tuhan bisa kirimkan orang-orang fasik. Amsal berkata, orang fasik menimbun harta lalu memberikannya kepada orang benar. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kami lihat sampai orang berdosa ditugaskan menimbun harta, lalu pada cara dan waktunya Tuhan mereka harus memberi dan membawanya kepada orang-orang benar. Wih, kalau begitu saya juga harus rajin, tapi juga harus pastikan hidup kita benar. Amin. Sudah rajin dapat penghasilan karena kita benar dan dibenarkan Tuhan. Lagi duduk-duduk, bahkan Rasul bilang dia memberi berkat dan rezeki kepada orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Bayangkan Bu, lagi tidur kecapean datang, ya buka pintu, ini ada berkat Tuhan suruh saya kasih kepada hamba Tuhan. Masa saya tolak? Dapat HP. Oh, mau nggak saya kawin tanah? Ya mau. Ini jujur, saya bukan mau sombong. Ini kejadian sama diri saya. Saya hanya tugas saya hanya menyenangkan hati Tuhan. Dan saya pastikan kami tidak pernah berkekurangan makan. Selama masih ada daun kebi, bisa direbus pakai cabai dan bawang putih. Selama masih ada telur dadar, dibagi empat sekali belum pernah. Karena saya pernah dengan cerita orang yang saking penghasilannya sangat kuat, telur dadar dibikin lebar-lebar selebar baskom, dibagi 8. Ada. Puji Tuhan saya tak belum sempat makan telur dadar yang dibagi 8. Anak-anak udah minum. Kita mandi. Mamiku masih sehat, ya. Hanya bukan perlu istirahat lebih. Mamiku ingat sekali. Anak pertama, makanya kadang-kadang ibadahnya ceking-ceking. Karena dalam masa perintisan hanya makan nasi. Kadang-kadang puasa tidak disuruh, puasa terpaksa. Kalau datang jemaat bawa ayam 1 ekor, dapat diantar kemenyan emas dan perak dari Persia. Tapi beberapa saat ini saya dengar cerita itu. Saya lahir di zaman tapi sudah piala ayam, sehingga ketika ayamnya kejeblos sakit dipotong. Jadi saya waktu kecil makan ayam terus. Jadi makanya kalau nengok ayam. Saya tertawa, ada satu orang bule tetangga yang bisa cerita. Dia bilang sama saya agak malu. Bisa kami pas pecel lele, wah ini sedikit dilek ya. Ya lewat kuali, dasar orang bule, kan nyeplos, disgusting oil. Aku malu, tapi udah gimana lagi? Dia lihat jerantah yang bekas goreng lele itu kan kotor sebenarnya karena ngambil lele kan lepas kulitnya ya, jadinya hitam. Betul kan? Boleh diri tahu dia masih suka makan lele. Ya, ini udah ramai ini. Dia kan cepet selingkuh ya. Jadi sebentar, bisa pas terjawab ya. Disgusting oil, masya Allah. Untuk ngomong surat lama, tahu disgusting oil, minyak menjijikkan. Memang kau dasar orang mulai ya. Dia lihat sungai Kapuas, ketawa dia. Kamu ngomong lagi ya? Enggak. Dia pakai bahasa Inggris. Sungai di Swiss kan? Ya Allah, jangan sungai Kapuas bandingkan sungai Swiss. Kau ini ngolok kapur, pakai nama apa? Karena kamu ngolok. Sekali-sekali aja banyak kesana. Oh ya, tenang saja. Jika bahasanya rohani, jika Tuhan berkehendaki, amin. Pandai dia tidak menjanjikan saya bahwa kamu nanti bulan depan enggak. Jika Tuhan berkehendaki, oh puji Tuhan, sudah dapat mentor dari berapa bulan ketemu saya. Jadi kalau ngomong janji, jangan mudah berjanji, pakai kata-kata sakti. Jika Tuhan berkehendaki,
apa saja bisa jadi. Oh, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, sedangkan masalah-masalah kecil seperti itu, kita merasakan damai. Padahal damainya terbatas. Lapar, makan lele, senang, sebentar. Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan. Tetapi ini pernah katakan dalam beberapa minggu yang lalu, seperti gambar lukisan burung kecil yang sedang nongkrong di dalam goa batu, tetapi di luarnya ada tornado, ombak dan badai. Gambar lukisan burung kecil dengan itulah damai yang sejahtera. Bukan damai karena memang semuanya kita ketemu orang damai semua. Kalau kita tetap damai, ketemu sama orang alfa, koleris, determinasinya kuat, tapi kita tetap senyum, itu keren banget. Kenapa teman-teman orang-orang saudara keluarga teman yang warnanya merah, koleris, alfa, dominan? Masa sih keren? Kalau dia tak kasih di PDB, kalau dia tak kasih problem dipanjangin. Jadi gimana? Semenjak lidah musim itu pendek saja ya. Soalnya ngomong terus, tidak bisa mendengar, tidak bisa benar. Nah ini sepatu bapak harus yang toko hitam, dia udah belikan. Betul? Pernah ketemu teman saudara yang sedikit mengkritik? Yesus dikritik, men. Siapa yang suka kritik Yesus? Ahli Taurat, imam-imam kepala, orang Farisi, orang Saduki, 4 golongan ini, tambah 5, tua-tua Yahudi. Setiap hari Yesus berbuat baik, dia menyembuhkan orang lumpuh di dalam bait Allah, atau di sekitar bait Allah. Harusnya orang-orang di situ ngomong begini, keren banget ini, berbuat baik menyembuhkan orang. Ada yang ngomong itu? Tidak. Yang ada Yesus diomongin, ini Yesus ini melanggar hukum Taurat. Mungkin gitu, boleh dikatakan dramatisasi. Nyembuhkan sih nyembuhkan, mukanya gini, nyembuhkan, padahal di sini tidak bisa dibuka. Itu namanya iri. Orang iri pasti bersumber. Orang iri pasti menghina. Yesus sering dihina sama orang-orang lima golongan, Farisi, Saduki, imam-imam kepala, ahli Taurat, tua-tua Yahudi. Cari saja di Markus, Lukas, Yohanes. Hanya golongan ini yang terus diakui Yesus. Kalau Yesus kita mungkin atau Bapak di surga kupas di semua penjara, jadi kodok semua. Kodok bisa nggak? Bisa. Ini bisa berantem ini bukan orang, bukan tak duit, malah duit bayar bea. Ingat Yesus bayar pajak loh ya. Ingat ya bulan Februari Maret bayar pajak ya SPT. Bulan April pajak badan ya. Saya juga bayar pajak loh gini. Karena dulu pernah bisnis memang. Gara-gara bayar SPT sampai hari ini bayar terus. Inilah alasan kenapa malaikat Tuhan hanya memberitakan kepada gembala-gembala dan orang Majus. Pernahkah kita bertanya dalam hati, kok orang Kristennya, anggap saja orang Kristen lah ya, orang ini terkenal baik Allah, kok tidak ada satu pun dikasih info tentang berita kelahiran? Kenapa malaikat tidak datang ke ahli Taurat? Kenapa malaikat Tuhan tidak datang ke orang Farisi? Ini orang-orang hebat, apal Alkitab orang. Kenapa orang-orang tidak datang ke Saduki, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi? Malaikat Tuhan dikirim kepada gembala, kepada Majus, dan kepada orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Kalau kita cermati cerita ini, kenapa kita tidak menemukan cerita malaikat Tuhan pergi ke bait Allah untuk menyampaikan kepada imam besar, kepada imam-imam kepala, ahli-ahli firman, ahli Taurat? Karena begini, orang-orang ini bungkusnya saja sepertinya dekat dengan Tuhan.
tetapi hati mereka rontok dan jauh dari kebenaran. Saya tidak terlalu bangga jika yang hadir Natal dan Tahun Baru berlimpah-limpah. Kemarin saya amin. Hampir 500 lebih. Makanya sampai ujung balik kipas. Saya ujung balik. Kalau mereka pasang kipasnya nanti saya suruh pasang kipas dulu, saya minum dulu di dalam. Udah pasang kipas, baru saya ke depan pipa. Begitu aja. Kalau boleh pasang kipas saya janjian Pak. Saya mau pasang kipas. Yaudah, saya dimundurkan dia. Ujung-ujung dulu 3 lagu. Udah kipasnya standby. Silakan yang konfirm. Enak. Jujur saya kemarin tetap diserah, tapi dengan kemurahan Tuhan saya boleh dikuatkan, dikasih Tuhan hikmah. Harusnya 25 menit jadi 45. Maaf ya, mohon maaf ya, banyak aktifan. Siapa yang suka panjang di depan angkat uang? Angkat tangan. Nah, kagak suka. Oke, ayat terakhir. Karena Bapak Ibu tidak ada yang angkat tangan, saya akan terakhir. Matius 5 ayat 9. Tanpa sadar Bapak Ibu sedang saya tanya loh, saya mau lanjut 5, dari yang angkat tangan. Sudah, itu kode kelas buat saya baca-baca. Tiba-tiba tiba-tiba apa lagi? Masih kuenya masih belum dimatikan tapi. Haleluya. Sorry. Guru, memang sudah waktunya saya harus selesai. Matius pasal 5 ayat yang 9. Sama-sama kita baca lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Pembawa damai. Siapa itu? Peacemaker. Pembawa damai. Bahasa Inggrisnya Peacemaker. Ini judul film dari George Clooney, Hollywood. Peacemaker. Saya nonton, keren banget. Cari di cari di bioskop gratisan, jangan ya. Ada film namanya Peacemaker. Ada sebuah peran yang diperankan oleh George Clooney. Dia menjadi pembawa damai dari sebuah misi rahasia untuk mendamaikan dari dua kekuatan yang hampir perang dunia. Nah, Yesus lahir untuk membawa damai. Allah yang kudus dengan manusia yang sangat berdosa, enggak ketemu, tapi kehadiran Tuhan hari itu lalu pada bersama. Yesus hadir sebagai pengganti kita, Mesias yang diakui Tuhan karena Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan dihormati manusia karena Yesus adalah sepenuhnya manusia. Dia berdiri di tengah-tengah dalam lambang salib sehingga Allah tidak murka lagi kepada manusia berdosa, tapi murka Allah ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur Yesus kita semua yang sakit disembuhkan. Katakan amin. Bisa terutama bagi Tuhan Yesus. Yang kehadiran Yesus dampak Natal membawa damai. Damai terhadap diri sendiri, damai terhadap diriku dan orang lain, damai terhadap Tuhan Bapa di surga yang Maha Kudus. Tidak ada satupun apapun kita yang hadir pada pagi hari ini boleh merasa saya layak bertemu dengan Tuhan langsung dulu sebelum ada Yesus. Kau harus melakukan ritual, liturgi, berbagai model sakramen, bahkan untuk masuk bait Allah pun kamu nggak boleh. Hanya satu kali imam besar masuk. Itu harus pakai tali, karena sewaktu itu dia bisa mati. Kalau dia lama nanti keluar, dia ditarik, berarti dia udah mati. Karena ketemu Tuhan di ruang waktu. Sulit sekali bertemu dengan Tuhan. Sekarang kita ketemu bisa langsung. Kita akan balas. Kita akan balas. Haleluya. Haleluya. Saya panggil WL sehingga musik untuk masyarakat. Haleluya. Kita panggil berdiri sini.